kami hormati Bapak Haji Abidin Jaaka selaku calon Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Bapak Dedi Mirzan selaku calon Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Ketua Tim Pemenang pasangan nomor urut 3 Abdi, Bapak Haji Gafarudin, Ustadz Zul, rekan-rekan juru kampanye pasangan nomor urut 3 yang saya banggakan, serta yang saya cintai, yang kami muliakan, serta kami hormati Bapak Ibu, saudara-saudari masyarakat Desa Beringin yang pada sore menjelang malam ini berkesempatan hadir di tempat yang sederhana ini dalam rangka mendengarkan visi misi dan kampanye terbatas yang diselenggarakan oleh pasangan nomor urut 3 Abdi di kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, sebab atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bersua wajah bersama kandidat Bupati pasangan nomor urut 3 di kesempatan yang baik ini. Tak lupa pula tetap kita haturkan salawat serta salam kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW, sebab atas perjuangannya lah kita dapat menghirup udara kebebasan serta nafas Islam hingga sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian, satu hal yang kemudian ingin kami sampaikan bahwasanya di kesempatan ini adalah kampanye terbatas dan penyampaian visi misi oleh kandidat bupati yang bernomor urut 3 dengan slogan Abdi di kesempatan yang baik ini. Olehnya itu, proses serta forum ini adalah untuk bagaimana Bapak Ibu sekalian dapat menyaring dan mendengarkan apa yang kemudian ingin disampaikan oleh kandidat yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak ingin mengulur waktu karena kita juga di sini dibatasi oleh waktu. Langsung saja kepada pembicara yang pertama sekaligus membaca doa, Ustadz Zulkarnain. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan dan hormati calon Bupati Pulau Taliabu Haji Abidin Jaaka Sarjana Hukum. Yang saya hormati dan muliakan calon Wakil Bupati Pulau Taliabu Bapak Dedi Mirzan. Yang saya hormati dan muliakan Ketua Tim Pemenangan Paslon nomor 3 Haji Gafarudin, mantan Asisten 1 Gubernur Maluku Utara. Yang saya hormati dan muliakan mantan Kades Beringin Jaya yang sempat hadir saat ini. Yang saya hormati dan muliakan para tokoh masyarakat, para pengurus masjid, para aktivis pendidikan, para aktivis pemuda, tokoh pemuda, saudara-saudara saya yang pernah membantu saya pada saat saya caleg provinsi yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Desa Beringin Jaya adalah desa yang sangat memberikan kontribusi yang besar bagi saya pribadi di masa lalu. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Moga-moga yang pernah mendukung saya saat saya caleg provinsi, di hari ini saya mohon dengan hormat untuk kita bersama-sama mendukung paslon nomor urut 3 calon Bupati Pulau Taliabu Abdi. Ya, saya mohon seperti itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada ketua tim saya, Aco dan Di, dan semua teman-teman yang terlibat saat itu dan juga yang terlibat saat ini dalam rangka memenangkan paslon nomor urut 3 Abdi menuju Taliabu Emas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Kita berjuang karena memang kita dilahirkan untuk berjuang. Manusia sejak lahir itu berjuang dan berjuang sampai mati. Tidak ada manusia yang hidup tanpa perjuangan. Olehnya itu, saat ini kita wajib berjuang dan tidak boleh takut kepada siapapun. Hanya orang-orang durhaka yang takut kepada manusia. Kalau orang yang ikhlas kepada Yang Maha Kuasa tidak takut kepada siapapun. Olehnya itu, bagi Bapak Ibu yang masih ada di luar, silakan datang merapat. Kalau tidak cukup kursi, ya kita berdiri saja sambil mendengarkan program kerja untuk Taliabu yang lebih baik di masa akan datang. Olehnya itu, untuk mempersingkat waktu, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa, bermunajat kepada Sang Maha Kuasa, karena di balik aspek spiritual, di balik aspek yang rasional, yang lahiriah, ada aspek yang sifatnya batiniah. Olehnya itu kita berdoa agar aspek batiniah dan spiritual itu bisa kita bangkitkan dan kita bisa meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya ajak semua berpartisipasi untuk berdoa dengan memulai membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ja'alna imaman li jami'il muttaqin. Allahumma atina amiran min ibadikas salihin. Allahumma atina amiran min ibadikal muhsinin. Kama qawluka fi kitabihil karim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya qadir, ya hayyu ya qayyum. Allahumma ja'alna min ibadikal muhsinin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita mendapatkan rahmat yang Maha Kuasa dan kita mendengarkan paparan program kerja yang akan disampaikan oleh paslon nomor 3 dan kita menyimak dengan seksama dengan baik dan setelah itu kita bisa berdiskusi dan bertanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan doa sekaligus membuka acara kampanye kita di kesempatan yang baik ini, yang kemudian sudah disampaikan oleh Ustadz Zulkarnain. Bapak Ibu sekalian, mungkin di kampanye-kampanye kami sebelumnya ada beberapa jurkam dan beberapa orator yang biasanya menyampaikan menyampaikan apa yang kemudian menjadi tujuan daripada pasangan nomor urut 3 ini. Nah, selanjutnya ketika kami di sini mungkin langsung saja tanpa harus kita mengulur waktu, bahwasanya yang ingin didengarkan sebenarnya dan yang ingin disaksikan sebenarnya itu adalah apa yang kemudian ingin disampaikan langsung oleh kandidat pasangan nomor urut 3 yang hari ini tidak diusung oleh partai politik manapun, tidak diusung oleh kepentingan politik manapun, melainkan kandidat yang hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian di kesempatan ini itu adalah hasil koalisi sebagian masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu yang inginkan perubahan. Mungkin langsung saja kepada Pak Wakil, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saat ini sudah menjadi calon bupati, insya Allah di tanggal 27 sore hari kita akan mendengarkan kabar baik bahwasanya akan menjadi bupati Pulau Taliabu tahun 2025-2030, Bapak Haji Abidin Jawa Sarjana Hukum.
yang saya hormati Ketua Tim Pemenangan Abdi, Bapak Haji Gawarudin, Sarjana Ekonomi, Pak Ustadz Zulkarnain, Kakanda Suratman, teman-teman Sparta, Kakanda Husni, Pak mantan Kades, Kakanda Rahman, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah kami juga bisa hadir di tempat ini. Kami tadi siang dari Keramat, kami sampai ke sini, ini juga sebuah perjuangan yang cukup melelahkan. Kami menggunakan unit mobil yang masih standar. Karena jalan Taliabu pada saat ini kita bisa sampai itu harus mobil-mobil 4x4 atau double kardan. Jadi kalau mobil-mobil yang kita gunakan yang standar terkadang nyangkut sedikit-sedikit. Jadi kemarin juga kami datang dari sana menuju ke Salati, kami melihat satu mobil Hilux yang nyangkut. Dan setelah kami sampai di rumahnya Pak Mantan, ternyata itu dari Salati juga, dari Beringin juga. Jadi untuk keadaan daerah saat ini kita sama-sama sudah mengetahui. Minta maaf, padahal ada teman-teman dari Panwas. Bagaimana, sudah aman tadi? Aman ya? Oke, baik. Jadi keadaan saat ini yang akan saya sampaikan adalah keadaan infrastruktur kita pada saat ini masih buruk. Keadaan kesehatan kita, fasilitas kesehatan kita juga masih sangat buruk. Persoalan pendidikan di daerah kita juga masih sangat rendah. Inilah yang mengakibatkan IPM Provinsi Maluku Utara yang terendah adalah Kabupaten Pulau Taliabu. Jadi seluruh kabupaten dan kota ada 10 di Provinsi Maluku Utara kita yang terendah. Dan yang tertinggi adalah kota Ternate. Taliabu saat ini hanya mampu mencapai 62,31%. Ternate itu sudah di atas 80%. Dan IPM rata-rata untuk Maluku Utara di angka 70,21%. Jadi ini prestasi yang sangat memalukan. Jadi kepala daerah yang akan datang adalah orang yang harus mampu untuk mengangkat IPM Kabupaten Pulau Taliabu ke atas, jangan turun atau jangan jalan di tempat. Jadi IPM ini tadi, yang dikatakan IPM ini adalah indeks pembangunan manusia. Di dalam indeks pembangunan manusia itu ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, persoalan pengetahuan dan pendidikan. Jadi kualitas pendidikan Pulau Taliabu itu rendah. Saya pernah buktikan langsung. Saya datangkan anak saya kelas 2 ke Taliabu. Ini pernyataan langsung dari guru kelas yang menyatakan bahwasanya kemampuan anak saya harus sudah di kelas 4 SD. Jadi anak-anak yang dari kota datang ke sini kelas 2 itu setingkat dengan kelas 4. Karena kenapa? Karena rata-rata anak-anak di kelas 2 itu membaca pun masih susah, menghitung susah. Ini yang menjadi penyebabnya
Yang pertama, kualitas guru-guru otomatis masih rendah. Ini akan menjadi perhatian. Di dalam perekrutan tenaga pengajar harus diperhatikan betul-betul. Mereka adalah seorang sarjana, kemudian juga diperhatikan. IPK-nya mereka harus kita lihat. Di angka berapa untuk diterima sebagai guru di Kabupaten Pulau Taliabu. Karena persoalan ini, kalau asal diterima, akan beresiko ke mutu pendidikan anak-anak. Kalau anak-anak kita kurang berpengetahuan, otomatis ke depan mereka punya kehidupan juga akan kurang cemerlang. Kemudian persoalan yang mempengaruhi PM tadi, persoalan pendapatan per kapital. Mungkin kita merasa bahwasanya kita sudah cukup, tetapi sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan, kita masih berada di bawah rata-rata. Padahal kalau kita berbicara tentang sumber daya alam, laut dan darat Taliabu ini cukup besar dan banyak. Di darat kita kaya, di laut kita kaya. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan sumber daya di darat dan di laut supaya kesejahteraan masyarakat bisa naik. Makanya di program kami, di 10 program itu, di situ tertera ada program 1 miliar 1 desa. Program 1 miliar 1 desa ini ada sebagian orang tidak yakin akan hal ini. Jadi program 1 miliar 1 desa ini akan membuat masyarakat ini naik pendapatannya, kemudian juga pendapatan daerah juga akan terdongkrak. Ini orang yang harus paham dengan bisnis. Kalau bisnis itu dari 1 miliar itu bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar, bahkan bisa berlipat-lipat. Salah satu contohnya ke depan, kalau di sini berpotensi bahwasanya di sini di lautan ini cocok untuk kita pasang rompong. Untuk rompong Taliabu hari ini itu hanya disetting oleh pengusaha kapal dari Bitung dan Kendari di angka 2.500. Kenapa hanya 2.500? Itu disebabkan biaya operasional dari Bitung ke sini atau dari Kendari ke sini BBM-nya begitu besar. Otomatis ini juga membutuhkan waktu perjalanan sehingga bamanya juga besar. Kalau kita di Taliabu telah bisa menyediakan produksi es batu misalnya, kemudian ada ABS dan ada klostorit, otomatis hasil tangkap ini bisa dibawa dan diurus, dikelola di Bobong. Kalau sudah bisa di sana, kita gunakan lokasi yang terdekat, otomatis biayanya sedikit. Ketika biayanya sedikit, otomatis keuntungan akan lebih besar, sehingga bisa didongkrak. Ini ikan yang dirompong dinaikkan ke angka 7.000. Dia naik ke angka 7.000 atau 7.500, berarti 3 kali dari sekarang. Jadi masyarakatnya juga mendapatkan pendapatan 3 kali naik. Sementara nantinya di perusahaan daerah yang akan ada di Bobong, kalau perusahaan daerah saat ini adalah perusahaan daerah yang mati, diberikan anggarannya hilang, ditanya kemana, digaji ke direktur perjalanan segala macam, habis.
Kalau nantinya kami, perusahaannya harus hidup. Jadi yang ditempatkan di ketua perusahaan nantinya itu adalah orang yang paham dengan usaha. Jadi ini diambil dari sini, diangkat 7.500, dibawa ke sana, diolah, kemudian dikirim. Misalnya kami jual di angka 18.000, otomatis juga ada keuntungan untuk perusahaan daerah. Perusahaan daerah nanti akan ada bagi hasil dengan daerah. Ketika bagi hasil dengan daerah, inilah mendongkrak PAD kita. Mendongkrak PAD, kemudian kita lihat lagi mana daerah-daerah yang berpotensi untuk diberikan, otomatis jalan semuanya. Jadi banyak potensi-potensi yang bisa kita kembangkan di daerah kita ini. Persoalan teripang, persoalan ikan boronang, persoalan bandeng, persoalan agar-agar, banyak sekali potensi yang bisa kita kembangkan di daerah ini. Ketika semuanya bisa dijalankan dan pendapatan masyarakat naik, maka IPM ini tadi bisa naik dengan sendirinya. Kemudian yang berkaitan dengan IPM ini adalah persoalan lama hidup atau persoalan kesehatan. Persoalan yang terjadi hari ini, fasilitas kesehatan kita juga masih sangat kurang. Dan juga masih kurang, persoalan yang terjadi adalah jalan. Kalau jalan seperti ini, dengan jelas akan mengakibatkan rongga-rongga tubuh kita bergoyang-goyang dan bisa mengakibatkan sakit atau penyakit. Kita pergi ke Bobong, masih kenyang di sini. Jalan ke Bobong, sampai di Bobong kita akan lapar. Karena ini digoyang-goyang, akhirnya lapar ini perut. Karena saya coba datang dari Bobong sampai ke Salati, habis makan, tiba di Salati saya langsung lapar. Untung ada keluarga di Nggele, orang lari cepat ke Nggele sana untuk makan. Kalau kita pergi ke Bobong, berpikir jalan pagi sudah sarapan, nanti balik ke sini makan siang, sampai sana kan jalan langsung lapar, tarat pegang doi. Tarat ada keluarga misalnya, mau beli makan di warung tidak ada. Akhirnya akan bertambah penyakit mah. Otomatis tong akan sakit. Kalau sakit itu kan sudah dekat-dekat, di miskol-miskol untuk kematian. Jadi persoalan angka kematian ini juga akan mempengaruhi IPM. Jadi kalau dilihat daerahnya, banyak orang-orang tua, panjang-panjang umur, itu juga naik IPM. Itu dinyatakan bahwasanya orangnya sudah makmur, pikirannya sudah bagus. Karena kemakmuran ini tadi mengakibatkan pikiran kita enjoy. Kalau pikiran kita yang stres-stres, otomatis akan cepat kita dead. Jadi persoalan-persoalan yang ada di daerah ini harus kita sangat-sangat perhatikan. Jadi IPM Taliabu pada saat ini yang terendah. Ini sesuai dengan data, bukan kita mengada-ngada. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwasanya kami berbicara palu kosong. Kami berbicara sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan sebenarnya sekalipun kami tidak berbicara, pasti Bapak dan Ibu sudah mengetahui keadaan ini. Tetapi kenapa? Kenapa kita selalu terlena dan mengakui bahwasanya pembangunan daerah kita ini banyak? Ada yang mengatakan bahwasanya banyak. Kita tanya apa yang banyaknya, apa yang ada, apa yang meningkat di daerah ini. Ternyata yang diandal-andalkan adalah urusan KTP tidak perlu lagi kita ke sana, cukup di Bobong. Jadi jangan kita berbicara hanya persoalan KTP yang bisa diurus di Bobong, kita anggap itu sebuah kemajuan. Di daerah lain, untuk persoalan pengurusan KTP itu tidak perlu lagi kita ke Capil, cukup kita ke kelurahan, di sana sudah disiapkan dia punya mesin cetak KTP. Ini yang kita mau banggakan, persoalan KTP. Dan kita ingat kembali,
bahwasanya daerah kita ini sudah mekar 11 tahun. Ini adalah pemilihan ketiga untuk kepala daerah. Otomatis kalau sudah 2 kali pemilihan, setidak-tidaknya pembangunan jalan itu sudah kelihatan, kantor-kantor juga sudah ada. Karena pada periode pertama di daerah-daerah lain dia akan menyelesaikan pertama, di periode pertama itu adalah perkantoran dan landasan untuk jalan atau bandara itu harus sudah ada. Tapi di daerah kita 11 tahun tidak nampak apa yang dibikin. Jadi bupati periode ketiga akan kembali melakukan start dari nol. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya sudah banyak pembangunan dan sudah ini, itu omong kosong, bohong. Ibu kota Bobong saja jalannya sekarang hancur. Karena kenapa? Karena mereka melakukan pembangunan yang tidak berkualitas. Melakukan pekerjaan misalnya targetnya 100 kilo. Pembangunan dilakukan dari 1 kilo menuju ke 100, belum sampai di ujung 1 kilonya sudah hancur. Inilah keadaan kita. Kita harus berbicara apa yang ada, bukan mengada-ngada. Lihat jalan, belum tuntas sampai di ujung, di sana di awal sudah hancur. Karena melakukan pembangunan yang tidak berkualitas. Garis miring, anggarannya dipotong-potong. Ketika anggaran dipotong-potong, otomatis kontraktornya akan curi-curi supaya mereka juga bisa mendapatkan keuntungan. Oke, persoalan kesehatan. Di sini ada pustu tidak? Pustunya jalan? Ada perawat di pustu? Ada ya? Ada, di sana tidak ada. Mana yang betul? Jadi selama kami kelilingi Pulau Taliabu ini, kami telah melihat bahwasanya pustu-pustu di desa-desa itu semuanya mati. Jadi pustu-pustu ini tadi saya katakan mati karena hanya ditempati terkadang hanya kambing, ayam. Kenapa seperti itu? Otomatis di sini yang jelasnya kemungkinan tidak ada tenaga medis. Jadi bisa hidup pustu itu harus ada tenaga medis, harus ada fasilitas-fasilitas pendukung kesehatan, harus ada obat-obatan. Jadi ke depan apabila amanah ini diberikan kepada kami, dari pustu ini kita akan hidupkan. Di pustu harus ada tenaga medis, harus ada fasilitas, harus ada obat-obatan. Supaya tenaga medis juga bertahan, apa yang harus kami lakukan? Otomatis yang harus kita lihat bahwasanya gaji-gaji mereka diberikan. Gaji ini harus diberikan. Jadi kalau gaji diberikan, tunjangan-tunjangan lain diberikan, kemudian ditambahkan dengan TPP diberikan, otomatis mereka akan lebih bertanggung jawab. Karena popoji mereka terisi. Kalau sudah terisi popoji, pikiran tenang. Karena untuk dapur pasti sudah hidup, sudah berasap, untuk menafkahi keluarganya juga sudah ada. Tapi ada juga sebagian orang yang berpikir bahwasanya TPP ini tidak mungkin dibayarkan. Mau ambil anggaran dari mana? Anggaran 800 juta itu sangat besar. 800 miliar. Kemudian kami akan mengembangkan tadi yang kami katakan Samil Sade itu. Di situ juga akan menaikkan PAD. Menaikkan PAD ini juga ini doi. Daerah naik lagi. Ini juga bisa kita gunakan untuk membayar TPP.
Jadi kalau ada yang berpikiran bahwasanya TPP itu tidak, jangan, berarti kalian tidak paham. Kami orang bisnis sangat paham akan hal-hal ini. Orang bisnis sangat tahu dengan hitung-hitungan. Kami bukan bapak lu kosong. Jadi teman-teman kalau mendengarkan bahwasanya Abdi itu bapak lu kosong, hanya menyampaikan sesuatu yang mustahil, sampaikan sama mereka. Abdi pasti bisa melakukan hal itu. Mari, kalau kalian tidak yakin, teman-teman PNS P3K, mari kita sama-sama duduk supaya kami berikan hitungan-hitungan untuk kalian. Jadi, mari kita berbicara yang sebenarnya. Saya dan Pak Haji Abidin Jaaba, sarjana hukum, telah menentukan visi dan misi kami di dalam 10 prioritas. 10 prioritas itu kami yakini kami mampu untuk melakukan. Kami adalah pengusaha. Basic kami sebenarnya adalah pengusaha. Kalau pengusaha itu modal utama adalah kejujuran. Perkataannya harus bisa dipegang. Jadi kalau pengusaha bilang A, bukan A, ternyata C. Tidak seperti itu. Dan kami telah mampu membuktikan sampai hari ini di pendaftaran dan kemudian diverifikasi faktual oleh KPU, kami punya barang-barang asli juga semua. Berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain berbicara, kita masih bisa ragu. Karena kenapa? Karena negara saja ditipu. Negara ditipu, ini bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan kita semua. Karena tidak menutup kemungkinan persoalan pendidikan kita ini rendah karena kesalahan kepala dinas yang lalu. Kepala dinas pendidikan ternyata dia hanya tamatan SMA, bukan seorang master. Jadi marilah kita gunakan kesadaran kita untuk melihat siapa yang lebih pantas untuk memimpin negeri ini. Supaya pada tanggal 27 nanti kita menggunakan hak pilih kita untuk mencoblos orang yang betul-betul bisa untuk memimpin negeri ini. Jadi ini kan sudah bisa dibuktikan dan kita melihat. Dan di belakang kami yang ada semua adalah tokoh-tokoh dari birokrasi, tokoh-tokoh Taliabu yang pada saat ini mereka terkadang masih berada di luar. Mereka memberikan pemikiran dan memberikan semangat kepada kami untuk berjuang membawa perubahan dan perbaikan untuk Taliabu ini. Kalau di belakang mereka, memang di belakang mereka yang mereka agung-agungkan saat ini, yang mereka gaungkan, yang pertama adalah tokoh pemekaran. Itu kita tetap akui bahwasanya Taliabu saat ini mekar. Ada juga bagian yang telah disumbangkan oleh AHM, tetapi pemikiran dan perjuangan itu juga harus kita tahu bahwasanya dia lakukan pada saat itu dan dia mendapatkan gaji dari negara. Jadi ketika kita mendapatkan gaji dari negara, kita bertanggung jawab untuk melaksanakan hal itu. Jadi jasa-jasa itu juga dia lakukan, tetapi dia juga mendapatkan imbalan pada saat itu. Tapi kita juga masyarakat menghormati akan hal itu. Tetapi jangan terus-terus kita terlena akan hal bahwasanya tokoh pemekaran. Banyak yang berjasa di dalam pemekaran itu, termasuk Pak Haji Ghafarudin juga ikut terlibat di dalam pemekaran Pulau Taliabu ini.
Jadi masyarakat harus tahu. Jangan kita terus-terus dibodohi akan hal ini. Kemudian di belakangnya lagi yang satu, ada bupati yang saat ini masih menjabat. Tetapi prestasi apa yang telah ditorehkan oleh bupati tersebut? Marilah kita menilai akan hal itu. 1 dan 2, di belakangnya ada toko ini dan toko ini, apa yang bisa mereka perbuat untuk negeri ini. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama berpikir untuk perubahan dan perbaikan negeri ini. Yang bisa melakukan perubahan dan perbaikan untuk negeri ini otomatis harus dari pihak yang lain. Kalau pihak yang lain ke depan dalam 5 tahun perjalanan tidak bisa membawa perubahan, maka jangan kita berikan kesempatan kepada periode kedua. Karena kesalahan kita selama ini bisa terjadi seperti ini karena 4 kali pemilihan kita memberikan kesempatan. Di kesempatan pertama tidak mampu memberikan peningkatan untuk daerah kita, pembangunan untuk daerah kita, kita masih pilih lagi. Jadi kesempatan kedua kita telah berikan, kemudian pada kesempatan ketiga periode pertama pemilihan Taliabo yang Bapak Aliong menangkan pada saat itu, kita berikan lagi. Mari kita lihat. Pada saat itu juga beliau menyampaikan bahwasanya 3 tahun jalan lingkar Taliabo ini akan dibangun. Tetapi pada kenyataan, mana buktinya? Bapak-bapak dan ibu-ibu silakan menilai sendiri. Jangan saya menilai. Karena kita semua punya mata, punya akal untuk menilai hal itu. Jadi, persoalan ini kita berikan sampai 4 periode. Ketika sudah 4 periode, kita berikan lagi. Ini adalah perjalanan yang akan menjadi sejarah untuk Kecamatan Taliabo Barat Laut, bahwasanya yang ikut di dalam pertarungan ini adalah putra dari kecamatan ini. Kalau putra dari kecamatan ini, maka kita berkewajiban sebagai warga di kecamatan ini untuk mendukung perjuangan abdi ini. Masa orang dari kampung ini kita tidak lihat? Kalau perjuangan ini dimenangkan oleh abdi, otomatis akan ada perlakuan khusus untuk kampung ini, untuk kecamatan ini. Coba kita lihat Taliabo Utara. Taliabo Utara sudah agak bagus dibanding dengan kecamatan-kecamatan yang lain. Karena kepala daerah dari sana, di sana mereka sudah diaspal. Puskesmasnya 2 tingkat. Di sini apa? Jalan PC-PC. Dari Pustu tadi, kita mau ke Puskesmas Bobong. Ini butuh perjuangan. Ini perjuangan, apalagi kalau sudah tiba hujan. Na'udzubillah min jali. Mungkin kita menikmati hal ini. Tetapi kalau untuk pribadi saya, ini adalah sebuah kesengsaraan untuk kita semua. Saya pernah melalui jalan ini, saya pakai Aerox, motornya tertanam. Aerox itu berat. Saya paksa untuk angkat, saat itu saya salah urat. Jadi persoalan ini mudah-mudahan kalian juga pernah merasakan, dan kalau kalian sudah merasakan, mudah-mudahan terbuka pikiran kita. Kalau tidak terbuka pikiran kita, berarti kita telah mati rasa. Kalau kita sudah mati rasa, berarti kita sudah tidak akan pernah berharap akan kebaikan. Kalau sudah tidak
mengharapkan akan kebaikan, mendingan kita ambil batu, kemudian kita ikat badan kita dan kita terjun ke laut sana. Jadi ini tadi yang akan menjadi kewajiban, bahwasanya jalan-jalan ini akan diperbaiki agar Pak Ina, Pak Amamai, saudara-saudara saya sekalian yang ada di sini, ketiga harus dirujuk dari pustu ke puskesmas, betul-betul kalian jalan dengan mulus sampai ke sana juga dan bisa dilakukan pemeriksaan di puskesmas. Kalau sudah tiba di puskesmas, kami berkewajiban untuk melihat puskesmas Nggele dengan cara-cara seperti apa. Fasilitas kesehatan yang ada di sana harus kita tingkatkan. Jangan sampai tabung oksigen pun tidak ada. Sehingga ketika tiba di sana, oksigen yang diberikan pakai pompa-pompa. Seperti yang dialami oleh calon gubernur yang meninggal kemarin, Bapak Beni Laos, di rumah sakit Bobong. Jadi kita tingkatkan semua fasilitasnya, kemudian tenaga-tenaga medis dan dokter di sana harus ada, dan dokternya harus selalu standby. Kalau memang dokternya harus dilebihkan dari satu supaya selalu ada, maka kita akan bikin satu puskesmas 2 dokter. Sebenarnya standarnya satu puskesmas 1 dokter. Akan tetapi keraguan-keraguan ini jangan sampai terjadi, karena saya pernah mendapatkan hal ini di puskesmas Nggele. Saya antar bayi umur 1 bulan ke puskesmas, dokter berada di Pancadu. Tidak mungkin dari Pancadu bisa balik secepatnya ke Nggele, sementara posisinya emergensi pada saat itu. Jadi ke depan kita pastikan di sana, kita lihat kalau memang dokter ini tidak bisa untuk stay 1 orang, berarti kita harus upayakan dan berpikir bagaimana harus ada 2 dokter supaya dia stay di sana. Dan yang bisa membuat mereka betah di dalam menjalankan tugasnya, mereka harus mendapatkan gaji mereka. Kalau gajinya diberikan setiap bulan tanpa dipotong, tanpa ditunda-tunda, mereka juga akan nyaman di dalam bekerja. Kemudian tunjangan-tunjangan lain. Karena saya tahu persis, karena saya juga pernah bertemu dengan seorang dokter. Dokter yang dari Medan sana datang bertugas di Taliabo, dia punya gaji berbulan-bulan tidak dibayar. Kalau berbulan-bulan tidak dibayar, dokternya tidak standby di rumah sakit, siapa yang kita salahkan? Tidak mungkin kita salahkan dokter. Yang disalahkan adalah pemerintah daerah yang tidak bertanggung jawab melihat kondisi ini. Karena persoalan kesehatan ini persoalan yang tidak bisa ditunda-tunda. Persoalan yang harus selalu ada, harus bertanggung jawab. Yang bisa membuat itu hanyalah persoalan kewajiban pemerintah daerah kepada dokter ini. Dan yang bisa melakukan itu harus dari kandidat lain, harus abdi. Karena telah terbukti persoalan ini di bawah mereka modelnya seperti ini. Jadi, mari masyarakat Desa Beringin satukan pemikiran kita untuk sama-sama melakukan perubahan. Kami akan ada dan bisa berhasil sukses diantar ke Bupati, harus kita bersatu. Harus bersatu ya. Jadi kalau puskesmasnya sudah oke, otomatis kita harus berpikir bagaimana rumah sakit umum daerah kita juga bagus. Ini juga tadi persoalannya sama, peningkatan fasilitas. Dan di rumah sakit umum daerah kita tambahkan bahwasanya dokter di sana harus ada dokter spesialis, ada spesialis bedanya, ada spesialis
bidan dan kandungan, ada spesialis penyakit dalam dan spesialis lainnya, supaya ketika ada yang dirujuk ke sana atau ada yang berobat ke sana bisa ditangani. Jangan yang disiapkan hanya laptop, hanya printer, dan hanya kertas. Karena inilah yang terjadi hari ini, bahwasanya ketika sudah dirujuk dari puskesmas kecamatan sampai di rumah sakit, hanya diberikan surat rujukan. Kalau hanya diberikan surat rujukan, biar tamatan SMP pun bisa. Jadi persoalan ini akan menjadi perhatian kami ke depan. Ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, leher saya sudah mulai gatal. Ya, saya minta maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjadi diskusi hari ini di seluruh kawasan di seluruh pegawai negeri sipil dan P3K di Pulau Taliabu. Padahal sesungguhnya di daerah lain, di kabupaten lain itu sudah dilakukan dan sudah lama dilakukan. Di Kota Bobo itu jumlah anggarannya hampir kurang lebih sama dengan Pulau Taliabu. Jumlah pegawainya itu ada hampir 5.000. Di Pulau Taliabu ini jumlah pegawainya hanya 1.600. Kali tiganya baru sama dengan Pulau Taliabu. Tetapi mampu mengalokasikan anggaran TPP kepada seluruh pegawai negeri sipil. Kami menyampaikan ini ternyata menjadi diskusi dan dia bilang dari mana anggarannya. Padahal di tempat lain itu sudah lama dilakukan. Dan itu dibayarkan setiap bulan. Kami menyampaikan di media publik kampanye ini ternyata menjadi bahan diskusi dan ada orang yang mereka tidak kesampaian pikirannya ke sana. Karena mereka berpikir dari mana duitnya. Begitu pula alokasi anggaran 1 miliar satu desa, juga mereka dia berpikir dari mana uangnya. Terlalu besar. Saya sudah katakan bahwa buat mereka tidak mampu, tapi kami bisa melakukan itu. Kami terbiasa mengelola uang yang kadang-kadang kami pinjam dari bank. Bisa berkembang, ada kewajiban mengembalikan pokok dan bunga. Kami juga bisa bangun rumah, kami juga bisa beli mobil dan lain sebagainya. Ini duit 800 miliar tidak dikembalikan. Tahun depan kita dikasih lagi. Tahun depannya lagi dikasih lagi dan malah setiap tahun dia bertambah. Masa kemudian tidak bisa? Tidak bisa kalau kita minta perampok. Kalau kita minta pencuri, tidak akan mungkin kita bisa lakukan. Tapi kalau kami bisa lakukan karena kami bertekad bersama dengan Pak Deddy Mirza bahwa menjadi bupati dan menjadi wakil bupati itu bukan tempat untuk kita mencari duit di situ. Tetapi tempat itu adalah tempat untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Jadi kalau hari ini mereka mengatakan banyak duit sebenarnya dari mana? Karena gajinya bisa kita hitung-hitung. Orang yang banyak duit itu terkecuali ada usahanya. Kalau tidak ada usahanya kemudian ada duit, katanya duit banyak, itu patut kita pertanyakan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, hal lain yang kami akan lakukan adalah tadi saya bilang jalan, tapi jalan itu semua akan kita hubungkan sampai seluruh lingkar Pulau Taliabu. Kalau jalan ini kita sudah bisa wujudkan, sudah bagus, maka kami akan membelikan mobil bus yang akan melayani bapak-bapak yang akan mengantar bapak ibu
ke desa-desa tetangga, ke pusat ibu kota, naik turun gratis. Tinggal diperlihatkan saja bahwa KTP kalian. Ini juga mereka mengatakan, tidak mungkin, dari mana duitnya? Duit banyak itu. Kalau mereka dia bilang kecil, kalau kita bilang banyak. Banyak itu duit. Asal bagaimana sesederhana mungkin, kita sehemat mungkin untuk mengatur duit. Selanjutnya, kami punya tekad, karena kita malu sebagai daerah yang sudah berotonom, sudah 11 tahun kita pisah dari Kabupaten Kepulauan Sula. Daerah lain yang masih berusia 5 tahun, dia pisah dari kabupaten induknya, dia sudah bisa mandiri, dia sudah bisa bangun kantor sendiri. Kita, Pulau Taliabu sampai hari ini masih kontrak, masih kos. Hampir seluruh kantor-kantor badan dan dinas yang ada di Bupung sana, coba lihat, itu masih kontrak. Malu. Diapakan itu duit? Jalan tidak dibuat, kantor juga tidak dibuat, bandara juga tidak dibuat, rumah sakit kosong, lantas duit itu dipakai apa? Diapakan itu? Baru yang paling anehnya, orang-orang yang pintar, orang-orang katanya cerdas, dia puji, dia dukung. Saya berkali-kali menyampaikan hal ini, bahwa saya berdiri kokoh di tempat Bapak Ibu, bahwa kadang-kadang kita berbuat baik itu, Allah tidak berikan kita di situ hasilnya. Allah akan dia berikan di tempat lain yang kadang-kadang kita tidak sangka-sangka. Dulu, saya pertama selesai sekolah, saya mengelola uang miliaran di konsultan Bank Dunia. Peluang untuk kita merampok uang itu terbuka lebar. Karena kita yang mengelompokkan, kita yang menyalurkan, uang datang ke rekening kita yang mengevaluasi, mengawasi, dan itu terbuka. Banyak teman-teman yang seperjuangan saya ketika itu memanfaatkan itu. Mereka pergi di Batu Lisan, kemudian dia tulis nama-nama orang meninggal, dikelompokkan satu kelompok nelayan, dibuatkan proposalnya, uangnya dicairkan, masuk di kantor mereka. Dalam perjalanan panjang, apa yang terjadi? Mereka hidupnya susah. Susah hidupnya. Tapi kita yang berbuat baik, Allah diganti di tempat lain dengan yang lebih bagus lagi. Saya diangkat oleh negara menjadi anggota KPU. Pada saat saya menjadi anggota KPU, saya ditawari, Pak Bidin, ada uang ini 150 juta, ini kunci mobil, Kijang, Bapak diam ya, jangan terlalu banyak bicara lagi. Hanya modalnya diam, kita sudah bisa dapat uang yang begitu besar. Pada masa itu kita masih tinggal dalam kontrakan. Saya pulang, saya buka sajadah, saya sembahyang, saya menangis. Nyonya datang, kenapa kau menangis? Saya bilang saya menangis karena saya berpikir bahwa kemungkinan saya penjara. Kenapa bisa penjara? Saya bilang saya akan tahanan politik karena saya mau lawan ini mereka. Dan alhamdulillah dengan perlawanan itu Allah dia ganti. Dia ganti di mana? Saya menjadi anggota DPR. Luar biasa. Itu kita jadi anggota DPR. Dan itu berkali-kali kita jadi anggota DPR. Karena kita berbuat baik dan Allah ganti di tempat yang lain yang lebih bagus. Pada saat saya menjadi anggota DPRD Pulau Taliabu, kalau saya ikut arus, mungkin saya dapat banyak daripada yang lain. Tapi saya tidak mau ikut arus itu. Hanya saya jaga diri saya
Jangan sampai ada satu rupiah pun yang saya makan uang yang tidak benar. Dan terbukti dari hasil pemeriksaan BPK selama saya jadi anggota DPRD, untuk nama saya 0% temuannya. Tidak ada. Kemudian Allah dia ganti. Dia tukar itu. Idealisme yang begitu kokoh, Allah dia ganti. Saya pulang ke Bau-Bau, ada lokasi kawasan perumahan baru di mana orang susah dapat air. Tidak ada air di kawasan itu. Saya naik menangis di Padang Arafah, saya menangis di Ka'bah. Saya minta kepada Allah bahwa kenapa Allah menciptakan itu kawasan menjadi kawasan pemukiman dan tidak ada airnya. Tolong ya Allah, saya minta untuk berikan saya sumber air di tempat itu. Orang lain dia gali di 100 meter lebih tidak dapat. Saya hanya gali di 40 meter, air keluar meluncur dan saya bisa melayani seluruh masyarakat di kawasan itu. Jadi luar biasa kalau kita berbuat baik. Apa maksud saya sampaikan ini? Bahwa jangan kalian bersekutu dengan ketidakbenaran itu. Karena kalau kalian bersekutu, kalian sudah tahu negeri ini hancur begini, kalian masih bangkit, masih membela, maka tunggu waktunya. Kalian akan dikenal balahnya ini negeri. Kalau kalian bukan pada diri kalian, maka mungkin pada anak-anak, mungkin pada cucu-cucunya. Nanti lihat kesudahannya. Saya bertegas ini karena memang saya sangat prihatin. Untung ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mengimbangi ini negeri. Kalau tidak, saya khawatir jangan sampai urusan aja terjadi hal-hal yang karena hampir memenuhi syarat untuk Allah akan datangkan sesuatu di negeri. Maka saya mengajak kepada kita semua, ini momen yang luar biasa yang Allah berikan. Mereka sementara bertengkar, kita diberi karpet merah untuk menjadi bupati. Kalau kekuatan oposisi yang di 2020 bertahan, tidak kemana-mana, memastikan memilih nomor 3, maka dipastikan Abidin Jaaba dan Deddy Mirja menjadi bupati dan wakil bupati. Kenapa? Karena di Pilkada 2020 selisihnya itu tinggal 1.000 lebih. Sementara mereka ini bagi-bagi di beberapa tempat-tempat kampanye yang mereka hanya itu saja. Datang yang nomor 1 pesertanya itu juga. Datang yang nomor 2 pesertanya juga, paling hanya 1 orang tambahannya. Oleh karena itu, ini kesempatan yang luar biasa untuk kita sama-sama. Ini kesempatan yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan ini. Saya di mana-mana saya jelaskan bahwa di pilkada dari 2025 itu kekuatan oposisi itu baru di angka 5.000. Tapi di pilkada 2010 kekuatan oposisi sudah bertambah naik menjadi 9.000. Di pilkada 2015 kekuatan oposisi sudah bertambah menjadi 13.000. Di pilkada 2020 kekuatan oposisi itu bertambah menjadi 15.800 sekian. Di pilkada 2024 ini kita tidak butuh bertambah. Dia kalian bertahan saja, selesai bola-bola. Selesai. Apalagi kalau saya lihat keluarga saya di Taliabu Barat Laut ini, khususnya Ngele Unemai, itu hampir tabur semua. Kuning tinggal hitung jari. Ya. Ini kuning tinggal hitung jari. Kalau teman-teman di desa ini menyatukan langkah, maka dipastikan Taliabu berubah. Kita tidak akan lagi setiap musim hujan beringin akan merasakan banjir.
kita akan berupaya bagaimana kali ini kita perbaiki, kita benahi. Kita buatkan bronjongnya, kita tarik pasirnya, lakukan supaya jangan ada pendangkalan. Ini pasir ini bisa kita tukar menjadi uang. Tapi kalau itu saya yang menjadi bupati, Abdi yang menjadi bupati. Selanjutnya, salah satu daerah kabupaten kota di Republik ini yang masih memerlukan waktu kurang lebih 12 sampai 15 jam baru bisa tiba di pusat ibu kota. Kita mau berangkat ke Jakarta, kita harus lewat dulu. Atau kita lewat Bitung, Manado. Itu tentu harus makan berapa jam dulu baru tiba di sana. 1 malam. Sementara di kabupaten lain di Republik ini tidak ada lagi yang seperti Taliabu. Mereka, dia berangkat dari rumahnya, dia tiba di pusat ibu kota itu paling lama tinggal 4 jam. Tapi kalau kita masih butuh berjam-jam, maka programnya kami maka akan cepat membuat bandara. Supaya harga barang-barang kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain, maka cepat kami akan bangun pelabuhan Peti Kemas. Karena kalau pelabuhan Peti Kemas ini dibangun, hasil cengkeh kita masukkan di Peti Kemas, ongkosnya murah, kemudian komoditas dari luar kita bawa ke Taliabu, masuk di Peti Kemas, sampai dibongkar di depan rumah kita, harganya murah. Maka ini harus cepat kita akan bangun pelabuhan Peti Kemas. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang terkait dengan P3K tadi dan pegawai negeri sipil, kami akan tingkatkan pendapatannya. Sekali lagi, buat pegawai negeri sipil dan P3K, kami akan tambah penghasilannya dalam bentuk TPP dan kami bayarkan setiap bulan. Jadi ini jangan bilang bahwa tidak mungkin, mungkin bisa kami lakukan karena ada duitnya. Begitu pula para kepala desa dan seluruh perangkatnya, kami akan tambah penghasilannya dan kami bayar setiap bulan dan tidak ada potongan. Begitu pula rumah-rumah ibadah, para imam, para pendeta, kami akan memperhatikan tambahan penghasilannya dan kami bayar setiap bulan tanpa potongan. Begitu pula kelompok-kelompok pengajian, ibu, guru-guru ngaji, itu kami akan perhatikan. Dan kami akan anggarkan, kami akan sentuh, karena kalian telah membangun generasi, melatih anak-anak kita untuk bisa mengaji. Maka kami akan sangat peduli memperhatikan mereka. Kami akan alokasikan anggaran dalam APBD. Itu barangkali hal-hal penting yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin akan banyak hal yang bisa kita akan lakukan kalau Bapak Ibu bisa komitmen untuk memilih kami, mendukung kami. Paling tidak Bapak Ibu bisa mendoakan kami, karena perjalanan kami keliling Pulau Taliabu, kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa perubahan Taliabu akan terwujud setelah nomor 3
abdi menang. Karena gambaran itu kami sudah lihat, sudah baca di setiap pertemuan-pertemuan kami di seluruh wilayah, di zona 1, di zona 2, zona 3, di utara, luar biasa antusias masyarakat yang datang mendengar, dan begitu gembiranya mereka setelah kami menyampaikan visi misi. Kalau yang lain hanya kerjanya buat hoak, tidak mampu mempresentasikan apa sesungguhnya yang mereka lakukan jika mereka terpilih. Itu barangkali kalau kami sudah tampilkan di Baleo itu, ada 10 itu kertas utama. Yang 10 itu bisa kita buatkan, kita letak ke notaris, kita tanda tangan kontrak. Wah, memang itu kami bisa lakukan. Tapi kalau mereka belum tentu akan melakukan itu. Karena mereka yang ada di kepala mereka, bagaimana memotong dan memotong. Yang pada akhirnya negeri kita seperti ini. Dia terbelakang. Saya di mana-mana juga saya sampaikan bahwa di tahun 75 Taliabu ini kita berbagai mobil dia sudah lewat keliling Taliabu. Dulu ada mobilnya Mandor Brango pakai Harto, ada juga mobil mobil sedan dulu yang sudah bisa keliling kota Taliabu. Di mana kabupaten-kabupaten tetangga seperti Banggai, kabupaten seperti Bakatobi masih mimpi membicarakan tentang bagaimana itu jalan raya. Di Kabupaten Bakatobi ketika itu, khususnya kita di Pulau Tomia, biar kita jalan karena batu yang terjang itu, kita injak setengah mati, masih setengah mati kita cari di celah-celahnya. Kita sudah ada jalan raya keliling kotanya. Hari ini mereka sudah mulus dengan aspalnya, kita masih bermain PT-PT, kita masih bermain debu-debu. Baru kita bilang bagus. Jadi kita ganti. Di tahun 79 saya punya orang tuanya Pak Zul, mungkin orang tuanya Pak Nurdin ya, Adipo. 79 mereka charter pesawat Garuda dari Surabaya mendarat di Bandara Bogor. Tahun 79. Di mana sementara kabupaten-kabupaten lain, apakah itu Banggai, apakah itu Bakatobi, apakah itu Lumuna, belum mereka memimpikan bagaimana itu model bandara. Kita sudah punya bandara. Hari ini mereka Bakatobi sudah 2 bandaranya. Kita tidak ada bandaranya. Memang benar bahwa ternyata Kabupaten Taliabu diantar oleh rejim ini selama 20 tahun ke pintu gerbang ketertinggalan. Jadi kalau kau masih mau tertinggal lagi, ya kita pilih mereka. Tapi kalau tidak mau lagi tertinggal, daerah kita ini kita harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan itu. Kami sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa di 4 tahun usia kepemimpinan kami, jika kami terpilih, Pulau Taliabu, Kabupaten Pulau Taliabu menjadi kabupaten yang mandiri. Banyak kabupaten-kabupaten lain yang akan berkunjung ke negeri ini untuk belajar bagaimana mengatur APBD sehingga daerah itu menjadi daerah yang mandiri. Bagaimana mandiri itu? Mandiri itu tanpa kita menggunakan dana alokasi umum, dana alokasi khusus kita bisa jalan. Karena dengan program sambil saja yang kita tunjukkan, itu akan menghasilkan pendapatan asli daerah itu miliaran. Itu tadi baru kita hitung pada sektor saja perikanan, pada 1 sub ikan momar, ikan malalubis, itu bisa menghasilkan 1 bulan sampai 38 miliar penghasilan hasil daerahnya. Belum kita bicara bagaimana yang lain. Bagaimana kita bicara tentang tripan, bagaimana kita bicara tentang udang, bagaimana kita bicara tentang briket, PCO, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
Belum tadi itu kita bicara tentang galian tambang C yang semestinya kita di sini terbuang-buang, sementara di tempat lain dibutuhkan. Belum kita bicara tentang bagaimana keritil dan lain sebagainya. Daerah kita ini penuh dengan kekayaan alam yang luar biasa. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, yang kami sampaikan adalah kita sudah puluhan tahun di negeri ini. Kita datang berkebun dan kebun-kebun yang kita miliki sampai hari ini belum punya alat sak, belum punya alat sak dalam bentuk sertifikat. Sementara kalau kita baca di media, seluruh kawasan Pulau Taliabu itu menjadi kawasan tambang. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang ada pihak-pihak lain yang datang gara-gara kita. Coba Bapak Ibu lihat di tempat-tempat lain, mereka diusir oleh pihak-pihak lain dari kebunnya, ditebang kebunnya, ditabrak kebun cengkehnya, ditabrak kebun kelapanya, karena mereka tidak punya pegangan surat-surat. Maka Abdi punya program seluruh kawasan perkebunan kita akan kita sertifikatkan. Tepuk tangan. Sehingga kita punya pegangan. Karena surat-surat kita, ada surat-surat kita, ada sertifikat kita ada pegangan. Di sisi lain, ada nilai aset. Artinya apa? Bahwa kalau kita bisa butuh duit di bank, kita mau pinjam, ada bisa dijadikan jaminan. Tapi kalau yang ada sekarang tidak bisa, karena kita tidak punya nilai aset, karena tidak ada surat-surat. Karena itulah harta satu-satunya yang kita miliki. Kalau kita tidak cepat kita amankan ini berbahaya. Karena kita sudah mencium ini gelagat. Jangan sampai masih kita menyatukan pilihan kepada mereka. Sementara di beberapa tempat khususnya di Tikong, di Todoli, di Tolok, kebun-kebun masyarakat di sana, katanya sudah diganti rugi, tapi duitnya mereka tidak terima. Ada pihak-pihak lain yang terima. Kasihan. Dan kalau kami yang terpilih, ini kami akan kejar siapa sesungguhnya yang terima. Kami akan cari siapa sesungguhnya yang terima. Dan hak-hak Bapak kami akan lindungi. Seluruh tanaman Bapak-bapak yang mendapatkan dampak daripada pembangunan. Artinya pada saat kita membangun, kemudian tanah-tanah itu menjadi nuraho dikena jalan atau dikena bangunan pemerintah, dipastikan bahwa itu ada ganti ruginya. Tidak akan, dan kita akan salurkan benar-benar kepada pihak yang berhak. Dipastikan bahwa akan diterima kepada pihak yang berhak. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Saya bersama keluarga Haji Abidin Jaba dengan Nyonya Dedi Mirja bersama Nyonya, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini memohon kepada Bapak Ibu supaya kita mari sama-sama kita mengajak keluarga kita yang ada di kampung ini maupun di kampung lain, untuk kali ini kita satukan langkah, satukan pikiran untuk mencoblos nomor 3. Karena kalau itu tidak kita lakukan, saya sudah bayangkan, tadi sudah digambarkan, saya sudah gambarkan, teman-teman juga sudah menggambarkan, saya tidak perlu banyak berkata-kata. Saya pikir mudah-mudahan ini murah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ambil, ada stiker di mobil supaya dibagi. Yang akan menentukan
perubahan daerah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kami berharap gunakanlah hak pilih itu. Gunakan hak pilih Bapak Ibu dengan benar. Jangan salah pilih. Karena ketika kita salah pilih, penyesalan akan ada di mata. Oke? Pak Haji, kalau bisa kita ini, karena saya lihat jamnya juga sudah ini. Bisa Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama kita berdiri. Yes. Baik. Semuanya angkat tangan. Angkat tangan 3 jari. Kalau saya katakan siapa kita, maka jawabannya Abdi. Sepakat? Baik. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Pilih nomor 3. Terima kasih.